Penyebab soal layar ekor putus dan bisa nemu nggak sih? Simak terus video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam buat yang nonton video di Satu Sakti. Semoga kalian sehat semua, amin. Oke teman-teman, hari ini gue bahas soal layar yang ekornya putus. Gimana cara menyembuhinya dan bisa numbuh nggak sih? Ini darah baru banget nih teman-teman, baru banget putus ya ekornya, ujung ekornya. Ini akibat dari soal layarnya itu stres teman-teman. Stres pas kita pegang nggak nyaman, terus dia kena material kandang kita teman-teman, kayak gini nih, pak, terus pak, udah akhirnya putus teman-teman. Sangat disayangkan, tadi itu mulus banget ya, terus kena kandang jadi goblok, pak, putus. Nah itu kalau pas kita ambil nih pengalaman ya, kalau kita pas ambil dari kandang itu langsung angkat teman-teman, langsung angkat tinggi, jauhin dari kandangnya biar nggak ribut, nggak ngepak ke kandangnya teman-teman, biar nggak ekornya putus juga. Nah faktor lainnya dari ekor putus adalah kelamaan direndam, ekornya membusuk. Jadi kelamaan direndam juga nggak bagus teman-teman. Kelamaan direndam, ekornya busuk, terus nggak lama dia putus, seperti itu. Terus ada lagi, nggak pernah direndam atau nggak pernah kena air, itu bisa berakibat ekor putus. Biasanya itu lama-lama ekornya itu keriting kalau jarang direndam, dehidrasi gitu teman-teman. Keriting, lama-lama yang keriting itu putus gitu. Terus ada lagi, kalau misalnya soal layar kalian kabur, kalian ambil ekornya, itu bisa berakibat dia putus ekornya. Tuh teman-teman, jadi kalau soal layar kalian kabur, jangan pegang bagian ekornya, tapi pegang bagian badannya. Terkecuali soal layar kalian kalem, karakternya jinak, kalian bisa begini santai. Kalau kalian paksa buat tarik ekornya, itu bahaya, bisa menyebabkan putus ekor. Itu sama kasusnya kayak di cicak nggak sih Pak? Kasusnya sih sama, oh beda, dia beda sama cicak ya. Kalau cicak kan perlindungan dirinya mutusin ekor, tapi kalau soal layar enggak teman-teman, ekornya termasuk kuat. Terus untuk cara nyembuhinnya, oh ya sebelumnya jangan bahas cara nyembuhinnya dulu. Ekor soal layar yang sudah putus itu bisa tumbuh kembali teman-teman, bisa tumbuh kembali. Nah yang putus ini nanti itu tumbuh kembali. Ekor soal layar yang sudah putus itu bisa tumbuh kembali teman-teman, tapi tumbuhnya itu tidak normal seperti sebelumnya. Jadi yang normal itu cuma sampai sini aja. Ketika dia ekor yang tumbuh itu tidak normal. Dari segi warna, dari bentuk itu berbeda dengan yang ekor normal ini. Gitu. Jadi bisa numbuh ya. Untuk langkah pertama kan kasihan ini berdarah teman-teman. Si ujung ekornya ini karena putus, ya udah kita bisa obatin dengan cara seperti mengobati soal layar yang rubbing. Kita bisa pakai ludah basi, terus kita bisa pakai minyak kelapa, bisa pakai betadine, atau bisa ngasih bubuk kopi teman-teman. Nah, gue di sini mau pakai bubuk kopi aja ya. Nah teman-teman, pakai minyak kelapa biar nempel ya. Habis itu pakai bubuk kopi. Kasihan ini. Nah, ini biar ekornya itu kering teman-teman, biar nggak pendarahan terus-terusan ya, kasihan dia.
Tuh ini juga mulutnya sebelumnya udah rubbing, tapi dikasih ini ya, dikasih Nah, dengan pas dia gelobak-gelobak gitu langsung kalian naikin ke atas teman-teman. Jangan sampai kena kandangnya ya. Wah, kumat lagi nih. Merah lagi ya, kasihan. Oke, cara seperti ini kalian bisa pakai setiap hari ya. Bisa sebelum dia tidur, jam-jam sore itu teman-teman. Karena dia termasuk hewan yang diurnal, bukan nokturnal ya. Kalau malam dia tidur. Kita taruh lagi. Wow. Masih takut-takut gitu karakternya. Oke, kita tutup kembali. Semoga dia lekas sembuh ya. Amin. Oh ya teman-teman, untuk mencegah soal layar ekornya putus, kalian harus perhatikan dari cara merawatnya ya. Kandangnya itu harus luas, tapi sebenarnya kayak gini juga nggak masalah ya, asal cuma 1 ekor isinya. Jangan dikasih lebih dari 1 ekor, itu berakibat bisa ekornya putus juga teman-teman. Terus ketika kalian nutup kandang seperti ini nih, nah gue kasih contoh deh. Aduh, seperti ini ya. Ketika kita masukin kayak gini, kalian itu harus ngeliat ekornya itu udah masuk apa belum. Nah kayak gini kan belum masuk, itu berbahaya kalau pas kita tutup nanti ekornya bisa putus teman-teman, nyangkut. Kita masukin dulu ekornya, baru kita taruh ke dalam. Nah kayak gini baru tutup tuh. Jadi seperti itu ya. Nah teman-teman, untuk biar nggak ekornya putus, itu jangan sempit-sempit banget ya box atau kandangnya teman-teman. Kalian untuk ukuran yang juvenil ini sekitar 60 cm, kalian bisa pakai box itu ukuran berapa ini ya, ukuran 90 atau 95 ya, itu aman. Jangan kecil karena itu bisa berakibat juga ekornya nekuk, nggak lama putus teman-teman. Tuh bagus ya, sian dia ekornya putus. Ini teman-teman, kalau untuk kandang atas aja yang pakai kawat ram ya, sampingnya jangan kalau untuk karakternya yang masih seperti ini. Karena kalau misalnya sampingnya itu ditaruh kawat ram juga, nanti bisa ekornya nyangkut atau mulutnya bisa nabrak-nabrak, rubbing. Nah cukup atasnya aja ini udah cukup banget teman-teman. Ventilasi udah bagus banget ya, kayak gini nih, kawat ram kayak gini tuh. Terus kalau ekornya putus, kalian jangan pernah ngasih tempat berendam di dalam kandangnya, atau jangan pernah ngerendam dia ketika pas jemur. Cukup kalian spray aja atau misting badannya, itu udah cukup banget teman-teman. Karena yang ditakutkan kalau misalnya kalian rendam, itu nanti bakal jadi pembusukan di ekor makin panjang ya. Jadi jangan pernah ngerendam soal layar yang ekornya baru putus dan masih basah belum kering. Kecuali udah kering pas putus ekornya teman-teman, itu nggak masalah ya, no problem. Tuh kayak gini, jadi kandangnya tuh kering teman-teman, nggak ada air tapi ada alas kayak gini ya. Pakai alasnya kain aja. Nah ini biasanya faktor-faktor ekor putus juga bisa dari tangkringan teman-teman, ngejepit di sini itu bisa ya, bisa berakibat ekor putus karena kejepit. Tapi insya Allah aman sih ini. Hey, iya teman-teman, kandangnya itu materialnya itu harus gelap ya, butek kayak gini nih, butek kayak gini, jangan bening. Karena dia pasti makin stres ya teman-teman ya, kalau kita lewat pasti dia gerabak-gerabak. Nah kalau untuk material yang kayak gini tuh aman. Nah untuk penempatan kandang atau box ini teman-teman, kalian itu harus dengan kondisi dia yang ekornya lagi putus masih basah, kalian harus nempatinnya itu seperti ini ya. Jadi kayak gini, setara sama kepala kita untuk kandangnya, biar dia nggak agresif. Kalau misalnya kita begini nih, biasanya itu dia gerabak-gerabak ya, kasihan teman-teman. Nanti ekornya makin pendarahan terus-terusan. Oke, mungkin cukup itu aja teman-teman. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa subscribe channel ini. Thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.